Setiap akhir tahun dan menyambut tahun baru, sepantasnya kita melakukan sesuatu. Setidaknya sesuatu yang kita lakukan adalah, pertama, kita harus punya prinsip hati-hati. Kedua, melakukan evaluasi dan rencana aksi. Dan ketiga, harus ada statement kunci atau statement pengungkit. Yang pertama yang kita harus hati-hati adalah terhadap sinyalemen Tuhan. Harus kita paham bahwa sinyal Tuhan, yang pertama yang harus kita ketahui, Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sudah diturunkan. Artinya tidak ada Nabi dan Rasul lagi. Yang kedua, Allah dengan ucapan dan firman-Nya sendiri bersumpah demi waktu asar, wal asr innal insana lafi khusr. Ini oleh para ulama menafsirkan bahwa waktu asar artinya sudah menjelang malam. Dunia ini sudah umurnya pendek, tidak lama lagi akan menjelang malam, artinya kiamat. Tersisa hanya sebatas asar dan maghrib saja. Sejak 14 abad yang silam, pernyataan Allah, kita sudah waktu asar. Artinya sudah 14 abad, 1400 tahun. Sampai saat ini tentu asarnya kita sudah mendekati maghrib. Di dalam sebuah tulisan, yaitu kitab Al-Hawl lil Fatawa, bahwa bumi ini, umur bumi ini yaitu 7.000 tahun. Sudah dijalani 6.000 tahun. Tersisa yaitu hanya 1.000 tahun. Oleh karena itu, kalaulah kita berpatukan dengan kitab ini, maka tersisa usia bumi ini tersisa lagi. Dunia ini tersisa hanya 1.000, lebih kurang 1.000 tahun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian sinyalemen yang kedua adalah sinyalemen alam. Kita lihat bahwa saat ini kita mengetahui kulit bumi mulai terkelupas. Penebangan hutan tanpa batas. Perut bumi mulai terkuras. Penggalian tambang apa saja juga tanpa terkendali. Kemudian langit bumi mulai memanas sehingga lapisan ozon makin menipis. Bahkan oleh para pakar astronomi, ada di antaranya sudah bocor atau sudah berlobang. Sehingga apa yang terjadi? Kalau lapisan ozon sudah menipis dan berlobang, maka akan menjadi panas bumi. Maka disebut dengan global warming atau pemanasan bumi, pemanasan global akan terjadi. Yang menjadi korban adalah negara-negara yang pulaunya rendah mendekati air laut. Maka 1 meter, 2 meter ke depan akan terjadi tenggelam. Yang akan terjadi eksodus yaitu ke tempat-tempat pulau-pulau yang memiliki daratan tinggi, yaitu di daerah garis ekuator, dan lebih aman lagi adalah di daerah garis khatulistiwa. Maka di saat itu akan terjadi negara-negara yang maju sekalipun kalau daerahnya rendah, maka dia akan menggenjar daerah-daerah garis ekuator dan garis khatulistiwa. Semoga Indonesia termasuk yang beruntung. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Sinyalemen yang ketiga adalah sinyalemen kehidupan. Kehidupan yang kita jalani di alam ini. Kita tahu bahwa waktunya sama 24 jam dalam sehari semalam, dan 60 menit dalam 1 jam. 60 detik dan 60 detik dalam 1 menit. Tapi terasa lama kalau dulunya. Sekarang 60 menit sebentar, sejam sudah. Kemudian dalam 24 jam sebentar saja. Bahkan 1 tahun sebentar saja. Saat ini mungkin ada argumentasi kita yang mungkin bisa saja argumentatif. Karena mungkin terlalu sibuk kehidupan kita, maka cepat. Tapi faktanya memang waktu saat ini cepat sekali berlalu. Dan yang sangat tentu kita harus perhatikan bahwa sinyalemen saat ini yang tidak bisa kita pungkiri. Kita pungkiri bahwa kebiasaan
sunatullah kehidupan kita sebenarnya malam adalah tidur, siang adalah ikhtiar berusaha. Tapi saat ini mulai berubah. Anak-anak muda kita melalui KP, malam mereka ini tidak tidur, tapi begitu pulang ke rumah siangnya ketiduran. Bahkan sampai ada yang lewat dari jam 11, lewat jam 12, lewat zuhur, jangan-jangan Jumat pun tidak. Ini persoalan kita saat ini yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana kita menghadapi kondisi dunia, kondisi bumi saat ini. Kita menjadi korban negara maju. Negara maju saat ini beruntung. Mereka saat ini, kita saat ini, mereka sedang tengah malam, kita siang hari. Tapi pada saat kita siang hari, mereka tengah malam. Persoalannya, pada saat mereka beraktivitas, mereka bersiang hari, tapi kita malam hari. Kita mengikuti mereka negara maju yang menguasai sains dan teknologi. Kita ikuti, mau tidak mau, kita tidak tidur. Nonton bola malam-malam. Padahal di Arab, di mana, di Amerika, di Eropa, saat ini sedang mereka sedang main bola siang hari, kita malam hari. Maka kita tidak tidur di malam hari. Korban negara-negara maju. Inilah negara berkembang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita harus melakukan sesuatu. Di ujung tahun menyambut di awal tahun 2023. Apa yang harus kita lakukan? Harus memiliki dasar argumentasi yang argumentatif. Dasar apa yang harus kita kembangkan untuk melakukan sesuatu, yaitu di Quran surah Al-Hasr surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha habibun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan perhatikan apa yang kamu perbuat untuk hari esokmu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Dari ayat ini ada minimal, saya mencoba untuk mengakumulasi, mencoba untuk menarasikan minimal ada 5 pesan penting Allah di ayat ini dalam rangka kita menyambut tahun 2023 dan akan mengucapkan goodbye tahun 2022. Pertama, apa yang telah kita perbuat untuk Allah. Kita bergelut ini mayoritas di dunia pendidikan, karena ini komplek pendidikan. Maka apa yang kita berbuat? Tentu di dunia ilmu. Ilmu apa tentang Allah sudah kita perbuat. Karena Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, ilmu apa yang paling utama kami pelajari? Rasulullah dengan mantap menjawab pertanyaan Abu Hurairah, yaitu ilmu al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Dan hadis ini dinarasikan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, yang tentu ilmu tentang Allah adalah ilmu agama. Apa ilmu agama? Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu ihsan, dan kembangan turunan-turunan dari ilmu-ilmu itu, yang semuanya ilmu keagamaan. Sekarang pertanyaan kita yang bergelut di dunia pendidikan, dunia ilmu pengetahuan sains dan teknologi, sejauh mana kita mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dalam rangka kita menghadap pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat sebuah puisi Profesor Dr. Haji B.J. Habibie. Saya ahli teknologi, anak saya ahli teknologi. Tapi menjelang usia terakhir, saya sepi, tinggal di rumah sendiri. Lalu apa ilmu yang paling berguna buat saya saat ini? Ternyata teknologi berguna, tapi untuk saat ini tidak berguna. Yang berguna saat saya menghadapi kematian adalah ilmu agama. Maka saya sangat menyesal pada saat saya masih muda tidak mempelajari agama. Sebab agama itulah yang bisa menyelamatkan saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira bahasa seorang tokoh kita ini pantas untuk kita camkan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, ayat ini memberikan pesan kepada kita, apa yang telah saya perbuat, yang telah kita perbuat untuk makhluk, untuk bumi, untuk makhluk Allah. Apa yang telah saya perbuat? Sebetulnya kita ini beribadah kepada Allah. Contoh saja misalnya kita sholat.
Kita solat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di solat itu ada nilai spiritualitas, tapi juga ada nilai sosialitas. Nilai spiritualitas kita lakukan saat ini 5 kali dalam sehari semalam minimal, itu wajib. Tapi ada nilai sosialitas daripada itu. Di dalam solat itu bukan hanya memuji Allah, tapi juga bertanggung jawab kepada bumi, bertanggung jawab kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akhirnya ditutup dengan satu rukun, yaitu mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Ini makna memberikan keselamatan kepada orang yang ada di depan, kepada orang yang samping kanan, kepada orang yang di belakang, kepada orang yang samping kiri, dan sekitar kita. Kita memberikan keselamatan apa yang kita punya untuk mereka. Kita berikan. Ternyata kita nilai kekhalifahan Allah di situ. Sebagai manusia diberi oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Sesungguhnya bagaimana kita bisa memberikan kenikmatan lingkungan kita. Apa yang bisa kita berikan, sumbangkan kepada yang memiliki, yang berkehendak terhadap apa yang kita punya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu juga puasa. Puasa bukan hanya nilai spiritualitas, tapi juga nilai sosialitas. Kita lapar dan haus, itu karena perintah Allah. Tetapi nilai dampak akibat dari lapar dan haus itu, kita merasakan bagaimana orang-orang miskin yang mungkin dalam satu hari 1 kali makan, mereka juga mau minum, tidak ada uang untuk beli air, hanya minum air mentah barangkali. Ini persoalan adalah, ini andaikan kita merasakan bagaimana kita kalau jadi orang miskin, kita tidak punya uang untuk beli makanan, tidak punya uang untuk beli minuman, sementara kita lapar dan haus. Saat ini terketuk nilai jendela hati kita, ingin berbagi kepada orang-orang miskin. Itu dampak puasa, sosialitas. Berzakat juga demikian, bukan sekedar membersihkan harta kita, tapi juga kita mencintai saudara-saudara kita yang tentunya di bawah nasib dari kita. Para mustad'afin, orang-orang yang lemah, ini memohon bantuan kita. Begitu juga haji. Orang-orang haji pasti dituntut oleh Allah. Tidak ada yang pelit lagi orang haji. Karena haji itu harus berkorban, menyembelih hewan. Sebenarnya itu adalah simbolitas saja. Hewan yang disembelih itu adalah menyembelih hawa nafsu kita, supaya pelit kita jangan pelit lagi kalau sudah kembali ke kampung halaman. Maka berbagilah harta yang ada berikan. Ini orang yang beriman. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka komitmen kita setiap solat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah memiliki 2 dimensi utama, dimensi ilahiyah tapi juga dimensi insaniah. Kita berhadapan dengan Allah, tapi juga kita berkomitmen melanjutkan sikap, melanjutkan misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifatul ard. Selanjutnya melakukan evaluasi dan rencana ke depan. Apa? Yaitu rencana apa yang saya lakukan untuk hari esok. Setidaknya sekurang-kurangnya kita berniat untuk jadi orang baik. Syukur-syukur melakukan tindakan menjadi orang baik. Setidak-tidaknya berkomitmen berniat menjadi orang baik. Bagi orang yang pendosa, maka berniatlah untuk bertobat menghadapi tahun 2023. Bagi yang punya duit, maka berniatlah kalau belum naik haji, berniatlah naik haji. Bagi yang banyak duit, berniatlah untuk membantu mustad'afin orang-orang lemah. Niat saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Komputer Allah sangat peka, sangat sensitif. Syukur-syukur kalau kita bisa langsung melakukan tindakan-tindakan. Ini prestis Allah. Apa yang kita lakukan, jangankan gerakan, getaran hati saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk hari esok. Kemudian rencana aksi apa dalam rangka menghadapi kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Semua kita pasti mati. Kemana matinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali. Mati itu bukan mati. Kita rujuk. Kita kembali. Kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin kembali kepada Allah enak dan nyaman, tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kata kuncinya. Kalau kita ingin tenang, aman, selamat menghadap Allah, bagaimana kita menghadap Allah dalam kondisi tenang? Maka orang yang menghadap Allah tenang, yaitu ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang banyak ingat Allah. Ingat Allah yang paling baik apa? Yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat
dia melepaskan antara dunia dan akhirat, melepaskan antara roh dan jasad. Ketika kalimat itu diucapkan, dakhalal jannah, dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ini perlu latihan. Maka oleh paham-paham yang ingin supaya dalam rangka husnul khatimah dan menghadapi kematian, yaitu mengamalkan tarikat-tarikat, terlalu banyak tarikat yang diamalkan di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, dalam rangka menghadapi persiapan menghadapi kematian. Kemudian persiapan kita selanjutnya, pesan dari ayat tadi yaitu rencana amaliyah apa yang harus kita tinggalkan walaupun kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami telah menghidupkan kamu, kemudian mencatat semua apa yang kamu lakukan, dan mencatat bekas-bekas yang kamu tinggalkan, dan disimpan di tempat yang kekal, yang aman, yaitu Lauhul Mahfuz. Stressing ayat ini, apa yang menjadi perhatian kita, bahwa walaupun kita sudah meninggal, kita harus ada yang ditinggalkannya, asarahum, bekas-bekas, yaitu karya-karya kita. Selama kita hidup ini, sebenarnya PR kita adalah bagaimana membuat bekas, membuat karya sebanyak-banyaknya di dunia pendidikan, dirikan lembaga pendidikan, dilanjutkan oleh anak kita, dilanjutkan oleh cucu kita, oleh generasi kita. Kita akan mendapat pensiunan pahala dari lembaga pendidikan itu. Dan seterusnya, hidup harus membuat karya, jangan diam. Karena hidup satu kali, maka berbuatlah maksimal. Apa yang Allah berikan, potensi kemampuan yang ada pada diri kita, maksimalkan, curahkan sepenuhnya untuk umat, untuk masyarakat, untuk bumi, agar kita nikmat hidup di langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa asarahum, kita senantiasa dititipkan amal jariah kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sekedar closing statement khutbah singkat ini, bahwa hidup kita harus menjadi orang benar. Maka closing statement, jika ada 1 juta orang berjihad untuk menjadi orang benar, maka aku termasuk yang 1 juta itu. Jika ada 1000 orang yang berjihad untuk menjadi orang benar, maka aku harus menjadi yang 1000 itu. Jika ada 100 orang berjihad untuk orang menjadi orang yang benar, maka aku termasuk yang 100 itu. Andaikan saja jika ada hanya seorang saja berjihad untuk benar, maka seorang itu mudah-mudahan termasuk aku.